Lentera Sabda yang berbahagia, kembali kita berjumpa dalam Lentera Sabda di hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021. Bersama dengan Gereja Semesta, kita memasuki hari Minggu dalam pekan biasa ke-31. Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, hari ini kita diajak untuk bersama-sama merenungkan Injil Markus bab 12 ayat 28 sampai 34. Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan-bacaan Injil, ketika kita mendengarkan tentang ahli Taurat, bisa jadi yang ada di dalam pikiran kita adalah hal yang negatif. Sikap-sikapnya yang selalu mencari celah untuk menjerumuskan Yesus dalam kesalahan yang menjebak dia dan akhirnya menjadi alasan bagi mereka untuk bisa menghukum dan menyingkirkan Yesus. Tetapi dalam bacaan hari ini kita melihat hal yang berbeda. Seorang ahli Taurat mempertanyakan kepada Yesus, hukum apa yang paling utama? Bisa jadi seorang ahli Taurat ini sedang dalam pergulatannya memahami hukum Taurat yang begitu banyak peraturan. Ada 613 peraturan di dalamnya. Bisa jadi dia bingung, lalu mana yang paling utama? Maka dia mempertanyakan kepada Yesus. Dan jawaban Yesus sangatlah jelas. Dua hukum yang paling utama adalah kasihilah Tuhan Allahmu, dan yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ketika Yesus mengungkapkan itu, ahli Taurat ini mengamininya. Bahkan dia menyebut Yesus sebagai guru. Saudara-saudari yang terkasih, dalam perjalanan hidup kita seringkali kita memberikan stigma kepada seseorang. Ketika dia sudah melakukan kesalahan, ketika sikap dan sifatnya itu tidak bisa dicontoh oleh masyarakat, pasti hal-hal yang berkaitan dengan seseorang itu selalu hal yang negatif. Bisa jadi sulit bagi kita untuk melihat hal yang positif. Hari ini Yesus kembali mengingatkan tentang hukum kasih, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Hukum yang pertama dan hukum yang kedua menjadi inti dari ajaran Yesus. Yesus ingin memperkenalkan Allah sebagai Allah yang mengasihi. Maka kita pun diajak, kita pun sebagai umatnya diminta untuk juga hidup di dalam kasih. Hukum yang pertama tidak bisa lepas dari hukum yang kedua. Mengasihi Tuhan tidak bisa lepas dengan mengasihi sesama. Karena mengasihi Tuhan itu diwujud nyatakan dengan mengasihi sesama, dan mengasihi sesama tidak akan mungkin bisa kita lakukan tanpa berorientasi pada cinta kita kepada Tuhan. Tidak mungkin Yesus mengajarkan kita untuk membunuh sebagai ungkapan cinta kita kepada Tuhan. Dan demikian juga Yesus juga tidak senang ketika kita tekun di dalam peribadatan, tetapi tidak peduli dengan ketidakadilan yang terjadi di sekitar kita. Maka pada hari ini marilah kita sungguh menyadari diri, akankah kita tetap pada ajaran Yesus dengan menyeimbangkan antara mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Jangan sampai kita melupakan sesama yang ada di sekitar kita sebagai alter Kristi, Kristus yang lain. Dengan mementingkan diri kita sendiri, yang tekun dalam peribadatan, tekun berdoa, tetapi tidak peduli
dengan orang yang membutuhkan di sekitar kita. Semoga hari ini kita dimampukan untuk belajar melihat hal-hal yang positif pada pribadi sesama kita, karena kita yakin di dalam pribadi itu juga bersemayam Kristus di dalam hatinya. Dan kita juga percaya bahwa dalam setiap pribadi selalu ada kebenaran. Semoga kita semakin mampu untuk hidup di dalam kasih, mengasihi sesama sebagai ungkapan cinta kita, kasih kita kepada Tuhan. Semoga kita dimampukan. Hati rasa